Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 11 SMA, yaitu sistem saraf. Jadi sistem saraf ini termasuk ke dalam sistem koordinasi. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk cakupan materi pada materi sistem saraf, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang neuron atau sel saraf, dari strukturnya dan juga macam-macamnya. Lalu yang kedua kita juga membahas mengenai neuroglia atau sel glia. Yang ketiga kita akan membahas mengenai mekanisme penghantaran impuls, nanti ada melalui neuron dan juga melalui sinapsis. Yang keempat kita akan membahas mengenai macam-macam gerak. Lalu yang kelima kita akan membahas mengenai susunan sistem saraf. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan sistem saraf. Seperti yang sudah kakak bilang sebelumnya, bahwa sistem saraf itu kan termasuk ke dalam sistem koordinasi. Nah, jadi sistem koordinasi kita itu terdiri dari 3 ya. Ada sistem saraf itu sendiri, lalu ada sistem hormon, dan juga sistem indera. Jadi ketiga sistem ini akan bekerja sama dalam mengkoordinir atau mengkoordinasi proses-proses yang ada di tubuh kita. Jadi mengatur proses-proses di tubuh kita agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai neuron atau sel saraf. Jadi, sistem saraf itu terdiri dari jaringan-jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu sendiri nanti tersusun dari sel-sel saraf dan juga sel glia atau neuroglia. Neuron sendiri memiliki struktur yang berbentuk seperti ini ya. Nah, jadi untuk struktur dari neuron itu pertama ada yang namanya dendrit. Nah, yang mana dendrit? Nah, yang ini ya. Jadi dendrit ini adalah juluran-juluran dari sel saraf. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor ya dan menghantarkannya ke badan sel. Nah, yang nomor 2 ini ya. Jadi nomor 2 ini adalah badan sel. Nah, badan sel sendiri nanti akan berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan menghantarkannya ke lengannya ini ya atau akson. Badan sel itu juga mengandung nukleus atau inti yang di dalamnya itu tidak mengandung sentriol sehingga tidak dapat membelah. Lalu dari badan sel, impuls akan dilanjutkan ke akson atau disebut juga dengan neurit. Nah, maka neurit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau meneruskan impuls ke sel saraf yang lain. Jadi sel saraf itu nanti saling berhubungan. Nah, yang menghubungkan impuls-impuls tersebut itu adalah akson atau neurit. Lalu, akson itu nanti akan dilindungi oleh suatu selaput yang disebut sebagai seludang atau selubung mielin. Kemudian ada yang namanya sel Schwann. Jadi sel Schwann itu adalah sel yang berfungsi untuk membentuk mielin. Kemudian ada bagian akson nanti yang tidak tertutup oleh selubung mielin, itu disebutnya sebagai nodus Ranvier. Jadi celah-celahnya ini ya, ini disebutnya sebagai nodus Ranvier. Nah, baru ada ujung akson atau telodendrion. Nanti disinilah akan terjadi yang namanya sinapsis. Nah, kalau kita lihat dari potongan secara melintang, jadi misalnya dipotong nih ya sel sarafnya, nah bentuknya seperti ini. Jadi yang bulatan di tengah yang warna kuning ini maka adalah akson. Nah, lalu akson tadi kan dilindungi oleh selubung mielin ya. Nah, jadi lapisan-lapisan ini adalah selubung mielin. Nah, ini ya. Kemudian selubung mielin itu tadi dibentuk oleh sel Schwann. Nah, jadi ini satu bulatan ini berarti adalah sel Schwann, di mana di dalam sel Schwann itu ada inti sel yang disebut dengan nukleus Schwann atau nukleus sel Schwann juga bisa ya. Berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik atau aferen, lalu ada neuron motorik atau eferen, dan interneuron atau disebut juga dengan neuron penghubung. Neuron sensorik itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor, maka reseptor ini kan terdapat pada alat-alat indera ya. Jadi sensorik akan menghantarkan impuls dari alat indera ke pusat saraf, jadi bisa otak atau sumsum tulang belakang. Contoh ya, jadi dari gambar ini maka ini adalah alat inderanya. Nah, ini adalah saraf sensorik nanti akan berhubungan dengan otak atau STB. Yang kedua ada motorik. Nah, kalau motorik ini berarti melanjutkan yang menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau penggerak. Maka efektor ini bisa berupa otot atau kelenjar.
Nah, yang terakhir ada interneuron atau disebut juga dengan neuron penghubung karena memang fungsinya itu adalah untuk menghubungkan antara saraf sensorik dan motorik. Bisa di dalam otak, bisa di luar otak. Sedangkan berdasarkan strukturnya, sel saraf atau neuron itu juga dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron unipolar, yang kedua ada bipolar, dan yang ketiga ada multipolar. Nah, kalau unipolar, ingat aja uni itu kan satu ya. Jadi unipolar itu adalah neuron yang juluran dari badan selnya itu hanya satu. Nah, ini kan badan sel. Nah, jadi ketika julurannya itu cuma satu, nah ini disebutnya unipolar. Neuron unipolar ini terdapat pada fotoreseptor mata. Kemudian yang kedua ada bipolar, berarti ingat ya bi itu kan 2 ya, berarti kok bipolar itu juluran dari badan selnya ada 2. Nah ini kan ke kanan dan ke kiri gitu ya, jadi julurannya ada 2 sehingga disebut bipolar. Nah neuron bipolar ini bisa kita temukan pada indera seperti mata, hidung, dan juga telinga. Dan yang terakhir ada neuron multipolar. Jadi neuron multipolar ini adalah neuron yang memiliki satu akson dan lebih dari satu dendrit. Jadi julurannya itu banyak. Ingat aja kayak gitu ya. Jadi multi itu kan banyak ya. Jadi kalau juluran dari badan selnya itu banyak, nah itu multipolar. Neuron multipolar ini bisa kita temukan pada otak dan juga sumsum tulang belakang. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas mengenai neuroglia atau sel glia. Nah, apa sih sel glia itu? Jadi sel glia merupakan sel penunjang pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Ada beberapa macam neuroglia. Yang pertama ada mikroglia. Nah, ingat saja mikro itu kan artinya kecil ya. Jadi mikroglia ini merupakan sel glia yang berukuran paling kecil dan berfungsi sebagai fagosit atau untuk pertahanan tubuh. Yang kedua ada astrosit. Nah, astro itu bintang ya. Jadi astrosit ini merupakan sel glia yang berbentuk bintang dan berfungsi untuk menyatukan neuron-neuron. Dan yang terakhir ada oligodendrosit, yaitu sel glia yang berfungsi untuk membentuk selubung milin. Nah, ini kan selubung milin ya. Dan berfungsi untuk melapisi akson. Jadi selubung milin kan fungsinya untuk melapisi akson ya. Jadi yang membentuk selubung milin itu adalah oligodendrosit. Nah, lalu apa sih fungsi dari neuroglia atau sel glia? Nah, neuroglia atau sel glia itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menyokong atau memperkuat struktur dari neuron. Yang kedua adalah untuk membentuk selubung milin yang berfungsi untuk melindungi akson. Yang ketiga, untuk memberi nutrisi neuron. Yang keempat adalah untuk berperan dalam transmisi sinyal sistem saraf. Dan yang terakhir adalah untuk menyatukan jaringan pada saraf pusat. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme penghantaran impuls? Nah, jadi mekanisme penghantaran impuls itu bisa terjadi yang pertama melalui neuron dan yang kedua melalui sinapsis. Nah, kita bahas yang pertama dulu, mekanisme penghantaran impuls melalui neuron. Nah, penghantaran impuls dalam neuron itu terjadi secara konduksi melibatkan ion Na dan juga K. Jadi melibatkan pompa ion Na dan juga K. Nah, yang pertama ada tahapan istirahat, atau disebut juga dengan polarisasi. Jadi tahapan istirahat atau polarisasi itu adalah kondisi ketika neuron itu tidak menghantarkan impuls sama sekali. Jadi ketika belum ada impuls itu namanya tahapan istirahat. Nah, ketika istirahat itu muatan listrik di luar neuron itu bermuatan positif, sedangkan di dalam neuron itu bermuatan negatif. Kenapa? Karena saluran natrium dan juga kalium itu tertutup sehingga tidak ada perpindahan muatan. Nah, makanya di luarnya itu positif, di dalamnya negatif. Nah, ketika neuron itu diberikan impuls ya, jadi ketika neuron itu diberikan impuls, nah itu ada tahapan depolarisasi. Ketika terjadi depolarisasi, maka saluran Na itu akan terbuka yang menyebabkan ion Na itu kan masuk ya, makanya di dalam jadi berubah positif. Jadi Na masuk ke dalam sel, terjadi perubahan muatan listrik sehingga di luar itu jadi negatif, yang di dalam jadi positif. Sehingga nanti bergerak nih ya, jadi nanti bergerak jadi positif-positif. Nah, lalu yang ketiga ada tahapan repolarisasi. Jadi repolarisasi adalah kondisi di mana saluran Na itu akan tertutup. Nah, jadi saluran Na-nya tertutup dan saluran K-nya yang terbuka sehingga K itu akan keluar dan menyebabkan bagian dalam itu jadi bermuatan negatif lagi. Jadi kalau misalnya depolarisasi, tadi kan Na-nya terbuka sehingga positifnya masuk. Nah, sedangkan kalau repolarisasi, saluran K-nya yang terbuka sehingga negatifnya masuk. Jadi muatan negatifnya masuk, jadi yang dalamnya itu negatif lagi.
Seperti itu. Jadi nanti semuanya akan bergerak lagi ya, bergerak nanti jadi negatif lagi semuanya, luarnya jadi positif lagi. Sedangkan nanti ketika ada impuls nanti balik lagi. Di dalamnya jadi muatannya positif, yang luarnya jadi negatif. Lalu bagaimana penghantaran impuls melalui sinapsis? Nah, sinapsis itu sendiri adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa neuron itu kan saling berhubungan. Nah, hubungan antara ujung akson dengan dendrit itu disebutnya sebagai sinapsis. Nah, kalau kita perbesar, nanti struktur dari sinapsis itu seperti ini ya. Jadi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian prasinaps yang terdiri dari akson terminal. Nanti di ujung dari akson ini terdapat tombol akson atau tombol sinaps. Lalu yang kedua ada celah sinaps. Dan yang ketiga ada bagian pasca sinaps atau terdiri dari bagian dendrit. Lalu bagaimana mekanismenya? Jadi mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis itu dipicu dengan adanya ion kalsium. Nah, jadi pertama-tama ion kalsium itu akan masuk terlebih dahulu melalui saluran kalsium. Nah, ini ya, jadi anggap aja yang bulat-bulat warna pink ini adalah kalsiumnya. Nah, jadi pertama-tama kalsium masuk dulu ya ke dalam tombol akson. Nah, ketika kalsium itu masuk, itu nanti akan memicu neurotransmitter. Nah, jadi neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang berfungsi mengirimkan impuls. Jadi ini adalah vesikel yang di dalamnya itu terdapat neurotransmitter. Jadi yang titik-titik biru ini adalah senyawa kimianya yang nanti menghantarkan impuls. Jadi pas kalsium masuk, nanti neurotransmitternya itu bergerak nih ya, menuju ke ujung dari tombol akson ya. Lalu vesikelnya nanti akan pecah sehingga neurotransmitternya keluar. Nah, di bagian pasca sinap atau dendrit itu nanti terdapat yang namanya reseptor. Nah, reseptor inilah nanti yang akan menerima neurotransmitter tersebut. Nah, jadi kenapa biarpun ini ada celahnya, kenapa bisa masuk gitu ya impuls tersebut ya? Karena tadi melalui senyawa kimia yang dilepasin, nanti senyawa kimianya lalu ditangkap oleh dendrit. Nah, lalu apa saja sih senyawa kimia yang termasuk ke dalam neurotransmitter? Yang pertama itu ada asetilkolin. Asetilkolin merupakan senyawa kimia yang memiliki peran utama dalam sistem saraf perifer atau saraf tepi. Asetilkolin juga berfungsi untuk memicu kontraksi otot, mengatur detak jantung, menjaga fungsi kognitif otak, dan juga mengoptimalkan memori. Yang kedua ada dopamin yang berfungsi untuk mengontrol motorik tubuh, menjaga fungsi kognitif otak, menjaga fungsi memori, mengatur perilaku, dan juga rasa senang dan bahagia. Yang ketiga ada serotonin. Nah, serotonin ini berperan saat kita tuh sedang merasa depresi dan juga cemas. Serotonin inilah yang mengatur mood atau suasana hati kita, mengatur nafsu makan dan juga waktu tidur. Yang keempat ada epinefrin atau adrenalin. Nah, epinefrin ini merupakan senyawa kimia yang aktif saat kita tuh sedang stres atau sedang takut. Nah, fungsinya berkaitan dengan peningkatan detak jantung dan juga laju pernafasan. Kemudian ini berkaitan juga saat kita itu sedang mengambil keputusan yang cepat saat kita dalam kondisi bahaya. Nah, yang terakhir ada GABA atau gamma aminobutyric acid. Fungsinya untuk menghambat aliran neuron, jadi dia menghambat impuls. Kemudian ini berperan juga dalam pengaturan suasana hati. Selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme gerak. Nah, gerak itu dapat dibedakan menjadi 2, ada gerak sadar dan juga gerak refleks atau gerak tidak sadar. Nah, gerak sadar merupakan gerak yang munculnya itu karena disengaja atau kita sadari. Sebagai contoh, gerakan saat kalian menulis, saat kalian megang buku, itu kan sadar ya. Atau gerakan kalian bergerak menuju suatu objek. Sebagai contoh di sini ya, bergerak menuju hewan gitu ya. Misalnya di sini menuju penguin. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Nah, itu dimulai dari adanya impuls terlebih dahulu. Jadi pas kalian ngelihat suatu benda yang lucu, objek yang lucu, terus kalian kan datengin ya, misalnya mau pegang atau apa ya. Nah, berarti kan kalian sadar ada impulsnya gitu ya. Nah, impuls ini kemudian diterima oleh reseptor yang ada di alat indera. Nah, misalnya tadi kalian melihat ada penguin yang lucu ini kan. Nah, kan kalian lihat dulu, nah terus impulsnya tersebut diterima oleh mata kita gitu kan, yang memicu kalian untuk bergerak. Nah, impuls dari reseptor itu akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju ke otak atau pusat saraf ya. Nah, jadi kenapa ini gerakannya kalian sadari? Karena gerak tersebut diproses sampai ke otak. Nah, dari otak ini kemudian impuls akan dibawa kembali oleh sel saraf motorik menuju ke efektor atau penggerak. Jadi efektor itu bisa berupa otot atau kelenjar. Nah, sehingga kalian bergerak ya kan menuju penguin tersebut.
Yang kedua ada gerak refleks. Jadi gerak refleks ini merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Nah, penjalaran impuls pada gerak refleks ini berlangsung cepat, melewati jalur terpendek dan tidak melalui otak. Jadi contoh gerak refleks itu misalnya kalian menginjak duri atau misalnya tangan kalian menyentuh benda panas ya, misalnya kena kompor atau kena apalah api gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, di sini tangannya menyentuh benda panas. Nah, nanti sel-sel reseptor yang ada di kulit akan menerima impuls tersebut. Jadi kan kena panas ya. Nah, reseptornya nerima impuls panas tadi dan sama ya, impulsnya akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang. Jadi kalau misalnya gerak sadar itu diproses sampai ke otak, nah kalau misalnya refleks itu dibawanya ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang impulsnya maka dilanjutkan ke sel saraf motorik. Nah, yang biru tadi ini kan adalah saraf sensorik ya kan? Nah, lalu dilanjutin nih sama yang warna merah nih, yang garis merah ini adalah saraf motorik ke efektor atau penggerak ya. Jadi efektor ini kan tadi berupa otot atau kelenjar. Nah, ototnya itu berarti nanti akan berkontraksi sehingga timbullah gerak. Jadi kalian akan refleks ngangkat jari tangan kalian. Kalau nginjek duri berarti refleksnya kalian ngangkat kaki gitu ya. Nah, jadi urutannya sekali lagi ingat dari impuls terlebih dahulu diterima oleh reseptor yang ada pada alat indera. Dari reseptor, impuls kemudian dibawa oleh saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, impuls dibawa oleh saraf motorik ke efektor atau penggerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan sistem saraf. Jadi susunan sistem saraf kita itu terdiri dari apa aja sih gitu ya. Yang pertama, sistem saraf kita itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua, yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian kalau sistem saraf tepi itu dibagi dua juga, ada sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada saraf tepi kranial dan saraf tepi spinal. Saraf otonom juga dibagi menjadi dua, ada saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kita masuk yang pertama, ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, nanti baik otak ataupun sumsum tulang belakang itu kan ada yang melindungi. Yang pertama, kalau otak itu kan dilindungi dulu oleh tengkorak ya. Nah, ini tengkorak. Sedangkan sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh tulang belakang atau vertebra. Nah, selanjutnya, otak dan juga STB itu dilindungi oleh suatu selaput yang disebut sebagai meninges. Nah, nanti urutannya sama ya. Jadi kakak ini bikinnya yang otak aja. Jadi kalau misalnya kita perbesar nih ya otak, nah ini lapisannya kan seperti ini ya. Paling atas maka ini adalah kulit kepala kita. Nah, lalu yang merah ini berarti, yang agak kemerahan ini berarti lapisan periosteum ya, pelindung tulang. Nah, ini berarti ini tulang tengkoraknya, yang kuning ini adalah tengkorak. Lalu di bawah tengkorak ini ada durameter. Nah, jadi ini ke bawah nih ya, ini 3, ini nanti adalah meninges. Jadi meninges itu terdiri dari durameter, ini yang paling luar, yang menempel langsung pada tengkorak. Nah, lapisan tengah itu ada arachnoid. Nah, jadi arachnoid ini lapisan tengah. Nah, kemudian yang paling dalam ini nempel langsung di otak. Jadi yang pink ini kan otak ya. Jadi lapisan yang berwarna putih ini adalah piameter. Nah, jadi piameter ini adalah lapisan terdalam dari meninges yang menempel langsung pada otak. Nah, ini berarti yang pink agak tua ini adalah lapisan luar otak atau substansi kelabu, sedangkan yang dalam ini adalah substansi putih. Selanjutnya, otak dan juga STB itu tadi memiliki substansi dasar. Nah, jadi kalau otak ini sudah jelas ya, di sini kakak udah tulis ada substansi kelabu dan juga putih. Begitu juga dengan STB. Jadi otak dan STB itu memiliki dua substansi, yaitu ada substansi kelabu dan substansi yang berwarna putih. Nah, kalau otak berarti substansi kelabunya itu ada di pinggir atau di tepi otak. Nah, ini kelihatan ya. Sedangkan bagian dalamnya itu terdiri dari substansi putih. Sedangkan STB itu kebalikannya. Jadi kalau sumsum tulang belakang itu lapisan dalamnya itu terdiri dari substansi yang berwarna abu, sedangkan yang luarnya itu berwarna putih. Nah, substansi yang berwarna putih itu karena banyak mengandung akson atau di dalamnya itu terdapat kumpulan akson, sedangkan substansi yang berwarna kelabu itu mengandung kumpulan badan sel. Kita masuk ke sistem saraf pusat yang pertama, yaitu otak. Nah, ini ada struktur dari otak ya. Jadi kita bahas dulu struktur-struktur dan juga fungsi dari otak. Yang pertama, bagian otak itu ada yang disebut sebagai cerebrum atau otak besar. Lalu ada talamus dan juga hipotalamus. Nah, ini termasuk ke dalam otak depan atau diencephalon.
Lalu ada mesencephalon atau otak tengah. Kemudian ada corpus callosum. Lalu ini ada cerebellum atau otak kecil. Nah, kemudian ini ada amigdala. Kemudian ada pons faroli, medulla oblongata. Nah, nanti ke bawah ini adalah medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, mesencephalon, pons, dan juga medulla ini disebutnya sebagai batang otak. Jadi otak itu terdiri dari otak dan juga batang otak. Nah, kemudian ini ada hipofisis. Nah, ini sebenarnya hipofisis itu termasuk sebagai kelenjar endokrin. Jadi ini bukan otak ya, tapi kelenjar endokrin, tapi memang letaknya di dasar otak. Nah, otak besar atau cerebrum itu nanti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lobus frontalis, jadi ini adalah otak besar bagian depan. Kemudian ada parietalis, itu bagian ubun-ubun. Kemudian ada temporal bagian samping, dan occipital bagian belakang. Nah, ini berarti yang coklat ini adalah si cerebellum. Nah, yang pertama untuk lobus frontalis atau bagian frontal itu adalah bagian otak besar yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan. Jadi ini yang mengatur gerakan sadar. Jadi kan kayak tadi gerakan sadar ya, itu kan diproses ke otak. Otaknya itu adalah bagian lobus frontalis. Kemudian lobus frontalis juga berfungsi untuk pengaturan emosi, memori, perilaku, kemudian fungsi intelektual seperti berpikir, penalaran, dan juga pemecahan masalah. Yang kedua ada lobus temporalis, ini bagian samping. Nah, ingat aja kan di samping kepala kita ini ada telinga ya. Nah, sehingga temporal ini berfungsi untuk pendengaran, kemudian ingatan jangka pendek, dan juga untuk pusat bahasa dan bicara. Lalu yang ketiga ada parietal. Nah, jadi parietal ini bagian ubun-ubun ya atau atas kepala. Nah, ini fungsinya untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu. Lalu mengendalikan orientasi spasial seperti pemahaman akan ukuran, bentuk, dan juga arah. Nah, yang terakhir ada bagian occipital. Nah, ini bagian belakang ya, yang berfungsi untuk pengendalian fungsi penglihatan. Jadi berkaitan dengan penglihatan atau visual. Lalu yang kedua ada diencephalon atau otak depan. Nah, jadi diencephalon itu terdiri dari dua, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus itu merupakan bagian otak yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke korteks otak besar. Hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur denyut jantung, suhu, rasa lapar, dan juga berkaitan dengan pencernaan. Nah, yang ketiga ada cerebellum atau otak kecil. Nah, ini berfungsi untuk keseimbangan dan juga koordinasi gerak tubuh. Nah, yang keempat ada amigdala. Nah, ini ya, amigdala ini merupakan bagian otak kita yang berfungsi untuk mengolah dan mengingat reaksi emosi, khususnya emosi negatif, rasa takut, dan juga deteksi bahaya. Nah, selanjutnya ada batang otak ya. Jadi batang otak terdiri dari mesencephalon, pons faroli, dan juga medulla oblongata. Yang pertama ada mesencephalon atau otak tengah. Nah, ini merupakan bagian otak kita yang berfungsi untuk respon penglihatan. Jadi mesencephalon ini berkaitan dengan penglihatan ya, pendengaran, dan juga gerakan mata. Jadi gerakan bola mata kita. Lalu ada pons faroli atau jembatan farol. Jadi jembatan farol ini berfungsi untuk menghantarkan impuls bolak-balik dari otak kanan dan otak kiri. Kemudian batang otak ada medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Jadi sumsum lanjutan ini berkaitan dengan pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, jadi mengatur laju pernafasan dan juga pencernaan. Sistem saraf pusat yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, struktur dari tulang belakang yang pertama tadi kan dia punya dua substansi ya, yaitu substansi putih yang berada di luar dan substansi kelabu yang berada di dalam. Lalu terdapat kanal pusat. Nah, ini tengah-tengah ini adalah kanal pusat. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai sayap dorsal dan sayap ventral. Nah, kemudian ada sel-sel saraf. Nah, yang kita ketahui tadi kan digerak refleks ya. Nah, sel saraf itu kan masuk ya, ada sel saraf sensorik dan juga motorik. Jadi yang masuk itu kan berarti sensorik ya. Nah, jadi nanti sel saraf sensorik maka ini masuk nih ya. Nah, ini adalah badan sel dari neuron sensorik. Nah, kemudian ini berarti aksonnya. Nah, ini menuju ke substansi kelabu.
Nah, lalu ini dilanjutin ya kan dari STB kan nanti dibawa lagi oleh motorik. Nah, berarti ini adalah motorik. Nah, ini adalah badan sel dari neuron motorik, kemudian ini adalah aksonnya. Nah, baru nanti yang berhubungan dengan efektornya itu adalah dendritnya. Jadi kalau misalnya ini berarti ya aksonnya dari neuron sensorik yaitu berhubungan dengan reseptor. Nah, ini juga ada saraf spinal. Jadi saraf spinal itu adalah saraf-saraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, lalu apa fungsi dari sumsum tulang belakang? Yang pertama adalah untuk menghubungkan impuls dari otak dan mau ke otak. Jadi impuls tuh mau ke otak pasti lewat STB, dan dari otak mau ke vektor gitu ya juga harus lewat STB. Nah, kemudian yang kedua memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Jadi tadi untuk gerak refleks ya, itu kan pusat sarafnya menggunakan STB ya. Jadi karena kita kan mau biar cepat, namanya juga refleks yang harus cepat ya, sehingga dipakailah STB sebagai pusat saraf. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi. Nah, ingat ya, tadi sistem saraf tepi ada dua, ada sistem saraf somatis dan juga otonom. Nah, kita bahas dulu yang saraf somatis yang dibagi lagi menjadi dua, ada kranial dan juga spinal. Nah, ini adalah saraf tepi kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak. Maka saraf tepi kranial ini terdapat 12 pasang ya. Jadi terdapat 12 pasang saraf tepi yang keluar dari otak. Nomor 1 itu adalah saraf tepi olfaktori, yang kedua ada saraf optik, yang ketiga ada okulomotor, yang keempat ada troklear, yang kelima trigeminal, yang keenam ada abdusen, ketujuh ada fasial, kedelapan ada auditori, kesembilan ada glosofaring, 10 ada vagus, 11 ada spinal aksesoris, dan 12 ada hipoglosal. Nah, saraf-saraf ini nanti terdiri dari saraf sensorik, ada yang saraf motorik, dan juga ada gabungan dari keduanya atau campuran. Selanjutnya kita akan membahas satu demi satu dari saraf tepi kranial. Jadi saraf tepi kranial itu diberi nama dan juga disusun dengan angka Romawi ya. Jadi tadi 1 sampai 12 itu sudah urut, jadi nggak boleh kalian ganti-ganti. Nah, saraf nomor 1 itu adalah saraf olfaktori yang tersusun dari neuron sensorik. Nah, saraf ini berfungsi untuk pembau atau penciuman. Yang kedua, ada saraf optik yang tersusun dari neuron sensorik. Nah, saraf ini berfungsi untuk penglihatan. Yang ketiga ada saraf okulomotor yang tersusun dari neuron motorik. Nah, fungsinya adalah untuk gerakan bola mata ya ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri. Yang keempat ada troklear yang tersusun dari neuron motorik. Fungsinya juga untuk gerakan bola mata tapi ke bagian sisi yang sama tapi ke bawah. Lalu ada trigeminal yang tersusun dari gabungan saraf sensorik dan motorik. Nah, ini fungsinya adalah untuk sensasi kulit kepala dan juga wajah, serta untuk gerakan rahang. Jadi misalnya kayak tersenyum. Lalu yang keenam ada abdusen. Nah, ini tersusun dari neuron motorik. Fungsinya adalah untuk gerakan bola mata ke arah yang sama. Jadi misalnya dari melihat ke kanan terus ke kiri ya. Jadi melihat dari satu sisi ke sisi yang lain. Selanjutnya yang nomor 7 ada fasial. Nah, ini tersusun dari saraf gabungan antara sensorik dan motorik. Fungsinya adalah untuk pergerakan pada otot wajah. Jadi kita menimbulkan ekspresi cemberut, marah, atau apa ya. Jadi ekspresi wajah itu diatur oleh fasial dan juga pengecap. Jadi untuk mengetahui rasa. Jadi ini berhubungan juga dengan lidah. Kemudian yang kedelapan ada auditori, tersusun dari neuron sensorik. Nah, ini fungsinya untuk pendengaran dan keseimbangan tubuh. Karena kan di dalam telinga itu terdapat organ keseimbangan. Yang kesembilan ada glosofaring, ini juga saraf gabungan antara sensorik dan motorik. Fungsinya adalah untuk pengecap dan juga untuk menelan. Yang ke-10 ada vagus, ini juga saraf gabungan antara sensorik dan motorik. Ini yang mengatur organ pencernaan dan juga detak jantung. Yang ke-11 ada spinal aksesoris, ini tersusun dari neuron motorik. Nah, ini fungsinya adalah untuk pergerakan otot leher. Jadi kita saat menggerakkan bahu gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngegerakin bahu ke atas atau ke bawah gitu ya, ini yang mengatur adalah spinal aksesoris. Dan yang terakhir, saraf nomor 12 itu ada saraf hipoglosal, tersusun dari neuron motorik. Nah, ini fungsinya untuk gerakan lidah. Jadi kita melet gitu ya, gerakin lidah. Nah, itu yang ngatur adalah saraf hipoglosal.
Nah, yang kedua dari saraf somatis ada saraf tepi spinal. Jadi, saraf tepi spinal ini adalah saraf-saraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang. Jadi, kalau misalnya tadi ya, kranial itu adalah saraf-saraf yang keluar dari otak, maka ada 12 pasang karena ada kanan kiri ya. Nah, begitu juga dengan saraf tepi spinal, ini keluar dari STB ya. Jadi, ada 31 pasang. Karena ruas tulang belakang kan ada 31 ya. Ini sesuai dengan panjang dari ruas tulang belakang. Nah, dari 31 pasang itu, 8 terdiri dari saraf leher, kemudian 12 pasang itu saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf tulang ekor. Jadi saraf pada tulang ekor. Nah, yang kedua dari sistem saraf tepi ada sistem saraf otonom atau tidak sadar. Nah, sistem saraf otonom itu juga dibagi menjadi dua, ada simpatik dan parasimpatik. Nah, simpatik itu fungsinya adalah untuk meningkatkan semua aktivitas tubuh kita kecuali, ingat ya, pencernaan dan kantung kemih. Jadi yang berkaitan dengan organ-organ pencernaan dan kantung kemih, ekskresi ya, itu akan dihambat oleh simpatis. Nah, parasimpatis itu kebalikannya. Makanya kalian ingat aja satu ya, simpatis meningkatkan, berarti nanti parasimpatis menghambat aktivitas tubuh. Nah, contohnya maka nih misalnya untuk pupil, nah pupil itu berarti oleh simpatik akan dilebarkan karena tadi simpatis kan meningkatkan ya. Nah, parasimpatik itu akan menyempitkan pupil. Nah, kemudian yang kedua untuk denyut jantung maka juga akan dipercepat oleh simpatik. Nah, parasimpatik itu memperlambat denyut jantung. Nah, untuk bronkus itu akan direlaksasikan oleh simpatik. Nah, sedangkan parasimpatik akan menyempitkan bronkus. Nah, untuk aktivitas lambung itu akan dihambat oleh simpatis dan akan dirangsang atau dipercepat kerjanya oleh parasimpatik. Nah, untuk kantung empedu, nah ini juga dihambat oleh simpatik, nah dirangsang oleh parasimpatik. Pengosongan kemih maka juga akan dihambat oleh simpatik dan ditingkatkan oleh parasimpatik ya. Jadi yang berkaitan dengan pencernaan dan kantung kemih akan dihambat oleh simpatik dan dipercepat oleh parasimpatik. Jadi kebalikannya. Nah, yang terakhir ada gangguan pada sistem saraf. Yang pertama itu ada meningitis, yaitu radang pada selaput otak atau meninges. Jadi ingat aja yang belakangnya is itu biasanya radang ya. Jadi meningitis itu radang pada meninges. Yang kedua ada Bell's palsy, yaitu kelumpuhan sementara pada otot-otot yang ada di wajah. Yang ketiga ada epilepsi atau ayan, yaitu gangguan saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Nah, jadi ini biasanya suka muncul tiba-tiba ya, dan bisa disebabkan karena adanya trauma kepala atau cedera otak, tumor otak, ataupun gangguan pada proses kelahiran. Dan ayan ini bukan suatu penyakit keturunan, jadi tidak menurun pada anaknya gitu ya. Yang keempat ada Alzheimer, yaitu kematian sel otak secara bersamaan sehingga daya ingat itu akan berkurang. Nah, jadi pada orang yang menderita Alzheimer itu otaknya tampak mengecil dan kemampuan daya ingatnya itu jadi berkurang. Nah, Alzheimer ini biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Jadi biasanya diderita oleh lansia. Nah, yang terakhir ada gegar otak, yaitu bergesernya jaringan otak yang menyebabkan perubahan kesadaran. Gegar otak itu ditandai dengan gejala awal yaitu berupa kebingungan atau pingsan selama beberapa menit. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai sistem saraf dari sistem koordinasi ya. Jadi masih ada dua lagi dari sistem koordinasi yang belum kita bahas, ada hormon dan juga indera ya. Nah makanya jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe ya. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar kakak semangat lagi untuk bikin video untuk kalian ya. Oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.